Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, apabila orang sedang melaksanakan haji atau melaksanakan umroh, kalau dia melihat sesuatu yang dibencinya sewaktu dia melaksanakan haji dan umroh, maka dianjurkan Nabi seseorang itu membaca doa, labbaik innal isa isul akhirah. Atau dianjurkan Nabi kalau ada orang yang melaksanakan haji dan umroh, lantas dia melihat sesuatu yang disenangi, dan juga disunnahkan dia membaca ini, labbaik innal isa isul akhirah, dan dia baca setiap melihat sesuatu yang dibenci dan juga sesuatu yang disenangi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dan berikutnya adalah yaitu perbuatan yang disunnahkan sewaktu melaksanakan haji dan umroh adalah mandi sewaktu mau melaksanakan ihram. Sewaktu seseorang itu mau memakai ihram, maka mandi lebih dahulu. Mandi sunnah, yaitu niatnya adalah sengaja aku sunat mandi ihram karena Allah Ta'ala. Orang yang melakukan sunat mandi ini, apakah dia orang yang suci dari hadas besar, ataukah seseorang itu lagi haid dan nifas? Maka kalau mereka itu mau melaksanakan haji dan umroh, maka sunnah dia yaitu melaksanakan mandi sewaktu dia mau memakai ihram. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kenapa kita harus berniat, terutama bagi orang yang haid dan nifas? Agar apa? Agar dibedakan antara mandinya itu apakah mandi haid atau nifas, atau dia mandi sunnah ihram. Kalau seandainya dia mentakyinkan adalah haid dan nifas, agar suci, yaitu mandi dari suci haid dan nifas, perbuatan itu tidak diperbolehkan. Bagi orang yang lagi haid dan nifas tidak diwajibkan, tidak diperbolehkan seseorang itu mandi haid dan nifas, kecuali niat yang lain. Sebagaimana tadi saya jelaskan, yaitu orang yang melaksanakan yaitu niatnya adalah niat mandi ihram. Itu pun kalau seandainya seseorang yang lagi haid dan nifas itu tidak memungkinkan dia untuk melaksanakan yaitu memakai ihram setelah suci. Kalau memungkinkan dia yaitu melaksanakan ihram setelah suci dari haid dan nifasnya, maka mengundurkan yaitu untuk ihramnya itu setelah suci haid dan nifasnya itu lebih afdol. Dan disitulah dia mandi, yaitu sekaligus mandi haid atau mandi nifas, dan sekaligus dia mandi sunnah ihram. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu bagi orang yang mau melaksanakan ihram, maka sunnahlah bagi mereka itu untuk mandi sebelum pelaksanaan ihram itu, baik orang yang suci ataupun orang yang lagi haid dan nifas, maka diperintahkan yaitu agama supaya mereka itu mandi, yaitu mandi ihram. Kalau seandainya tidak ditemukan air sewaktu mereka itu melaksanakan ihram, maka sunnah bagi mereka itu niat yaitu tayammum, yaitu pengganti mandi sunnah ihram. Aku sengaja tayammum karena ingin memakai yaitu ihram karena Allah Ta'ala, itulah yang dia niatkan. Itu bagi orang yang tidak menemukan air sewaktu dia mau memakai ihram. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ada lagi sesuatu yang disunnahkan kita kalau seandainya orang yang melaksanakan haji dari tempat mikot yang jauh. Kalau seandainya dia mau masuk ke Mekah, maka sunnah bagi mereka itu yaitu mandi lebih dahulu baru masuk ke dalam Mekah, karena perbuatan yang demikian itu dianjurkan oleh agama, kecuali bagi orang yang memang ihramnya dari rumahnya masing-masing. Dia cukup mandi yaitu sewaktu memakai ihram tadi, sewaktu mau memakai ihram mandi sunnah ihram, kemudian setelah itu barulah berangkat mereka melaksanakan haji. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, tapi kalau ada orang yang mengambil mikotnya adalah dari mikot yang ditentukan sebagaimana penjelasan yang lalu, sewaktu mereka mau masuk ke dalam Mekah,
maka disunnahkan bagi mereka lebih dahulu mandi, yaitu niat mandinya adalah niat masuk ke dalam Mekah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, demikian juga orang yang melaksanakan umroh. Kalau seandainya orang yang melaksanakan umroh mengambil mikot dari tempat yang halal, itu kan ada yang dekat yaitu ke Mekah. Kalau seandainya dia yaitu sudah niat mandi sewaktu memakai ihram yaitu umroh yang mereka keluar ke tempat yang tanah halal, maka dia tidak perlu lagi mandi sewaktu dia mau masuk yaitu ke Mekah, yaitu ke Ka'bah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang dianjurkan sunnah mandi masuk ke Ka'bah itu adalah orang yang jauh, seperti mikotnya haji yang jauh atau mikotnya umroh yang jauh. Tapi kalau mikotnya yang keluar dari ke tanah halal, itu tidak dianjurkan lagi bagi seseorang itu untuk mandi, yaitu masuk ke Ka'bah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.